Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube School Study. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meraih cita-cita. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Jadi untuk video ini kita akan mempelajari salah satu materi fisika mengenai momentum dan impuls. Yuk mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Tahukah teman-teman apakah pengertian dari momentum dan impuls? Momentum adalah hasil perkalian antara massa benda dengan kecepatannya. Dapat dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana P merupakan momentum, satuannya kilogram meter per second. M adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Selanjutnya, impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu tertentu yang dapat dirumuskan I sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls, satuannya Newton second. F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya second. Nah, kita telah mengetahui pengertian dari momentum dan impuls. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara momentum dan impuls. Penasaran seperti apa? Yuk, mari kita bahas. Hubungan momentum dan impuls. Jadi, momentum dan impuls ini mempunyai hubungan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut. Perhatikan rumus di bawah ini. F dikali dengan delta T. Ini merupakan rumus dari impuls ya teman-teman, karena gaya dikali dengan selang waktu sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali dengan V1. Ini adalah rumus dari momentum ya teman-teman. Nah, perubahan momentum ini yang mengakibatkan adanya kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Selanjutnya, F yang dikali dengan selang waktu, nanti kita selesaikan terlebih dahulu. T2 dikurangi dengan T1 ya teman-teman, sebelum dikalikan dengan F, sama dengan M dikali dengan V2 kurangi dengan M dikali dengan 1. Nah, gaya dikali dengan selang waktu atau T2 dikurangi ke 1 sama dengan M dikali V2 ini merupakan momentum akhirnya teman-teman, dikurangi M dikali V1 ini merupakan momentum awalnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa I sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentumnya. Nah, hal ini biasanya kita kenal dengan teorema impuls dan momentum. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Perhatikan rumus berikut ya teman-teman. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. M1 dikali dengan V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali dengan V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, di mana P1 dan P2 ini merupakan momentum masing-masing benda sebelum tumbukan. Satuannya kilogram meter per second. Nah, P1 aksen dan P2 aksen ini merupakan momentum masing-masing benda setelah tumbukan.
satuannya kilogram meter per second. V1 dan V2 ini merupakan kecepatan masing-masing benda sebelum tumbukan. Dan V1 aksen, V2 aksen ini merupakan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Satuannya meter per second ya teman-teman. Dan M1, M2 di sini adalah massa masing-masing benda. Satuannya kilogram. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tumbukan. Jadi tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih yang saling bertabrakan dalam waktu yang singkat atau dapat juga berlangsung dalam waktu yang lama. Tumbukan ini terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama, tumbukan lanteng sempurna. Terjadi apabila jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lanteng sempurna ini mempunyai koefisien restitusi sebesar 1 ya teman-teman. Yang kedua, ada tumbukan lanteng sebagian. Tumbukan lanteng sebagian ini terjadi karena ada perubahan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum ya teman-teman. Dan tumbukan lanteng sebagian ini mempunyai koefisien restitusi E lebih dari 0 dan E kurang dari 1. Dan yang terakhir ada tumbukan tidak lanteng sama sekali. Terjadi sesudah tumbukan kedua benda menjadi satu atau bergabung dan mempunyai koefisien restitusi sebesar E sama dengan 0. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengetahui ilustrasi bagaimana sih terjadinya tumbukan ya teman-teman. Nah, ini merupakan ilustrasi mengenai peristiwa tumbukan yang sebelumnya telah dijelaskan ya teman-teman. Dari ketiga ilustrasi ini, pada peristiwa sebelum tumbukan sama-sama disajikan dua buah benda yang memiliki resultan gaya dengan arah yang berlawanan ya teman-teman. Pada tumbukan lanteng sempurna ini, setelah bendanya bertumbukan mempunyai energi kinetik yang besarnya sama dengan energi kinetik sebelum tumbukan ya teman-teman. Nah, tumbukan lanteng sebagian ini sesudah bertumbukan ini mempunyai perubahan energi kinetik dengan sebelum tumbukan ya teman-teman. Tetapi pada tumbukan tidak lanteng sama sekali, sesudah tumbukan kedua benda itu akan menjadi satu atau bergabung ya teman-teman. Berikut merupakan penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Pada impuls, yang pertama contohnya palu. Palu ini terbuat dari besi, tujuannya agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang kedua ada sarung tinju, dan yang ketiga ada helm. Pada momentum peristiwa, contohnya yang pertama ini ada mobil, yang kedua ada peluncuran roket, dan yang ketiga ada senapan atau meriam. Jadi momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan ya teman-teman. Nah, untuk mengasah pemahaman kita mengenai materi momentum dan impuls, yuk simak contoh soal berikut. Suatu benda mempunyai massa 100 gram, bergerak dengan laju 5 meter per second. Ketika menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F bekerja selama 0,2 second. Besar gaya F adalah, yuk simak penjelasannya. Diketahui massanya sebesar 100 gram. Kita ubah terlebih dahulu ya satuannya menjadi kilogram, menjadi 0,1 kilogram. Kecepatan pertama benda tersebut
5 meter per second. Dan kecepatan kedua dari benda tersebut adalah 0 meter per second. Kenapa? Karena setelah bendanya bergerak dengan laju 5 meter per second, bendanya itu menghentikan laju benda tersebut. Jadi kecepatan akhirnya 0 meter per second. Waktunya ketahui 0,2 second. Nah, hubungan impuls dengan perubahan momentum seperti yang telah dipelajari sebelumnya. F dikali dengan selang waktu atau delta T sama dengan massa dikali dengan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Kita substitusikan yang telah diketahui di atas. F atau gaya yang dicari, selang waktunya adalah 0,2 second, massa bendanya diketahui 0,1 kg, kecepatan keduanya kita masukkan 0 dikurangi dengan 5. Setelah itu kita kalikan semuanya menghasilkan negatif 2,5 Newton. Nah, tanda negatif ini merupakan arah gaya untuk menghentikan benda berlawanan dengan gerak benda mula-mula ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki bagian akhir. Di sini sudah disajikan latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.